Liar dan SMK 3 mewajibkan pungutan itu Tidak benar. dan mewajibkan pungutan itu sebesar 1 juta itu hoax. Dari kuasa hukumnya bahwa itu hoak katanya. Loh, kalau hoax laporkan saya pakai undang-undang ITE. Laporkan saya. Ya, nampaknya semakin meruncing karena pihak sekolah sudah menunjuk secara lisan penasihat kuasa hukumnya Pak Mulyono. Gimana tanggapan jenengan? Begini, dalam konteks permasalahan, apalagi permasalahan hukum, menunjuk lawyer dengan lisan juga sudah perlu dipertanyakan keabsahannya, benar apa enggak, sah apa enggak, itu yang pertama. Yang kedua, sekolah menunjuk itu salah sasaran. Mestinya Karena siapa? yang saya permasalahkan ini komite sekolah. Nah, yang punya hak, yang boleh menggalang dana sesuai dengan Permendikbud 75 2016 itu komite sekolah. Sekolah malah nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi komite sekolah lah yang berhak untuk menggalang dana. Itu pun ada aturannya yang harus diikuti. Itu tadi Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Pak, berarti ini komite sekolah membentuk aturan. Ya, ya. Jadi kalau kemarin saya lihat, saya baca, saya melihat, saya mendengar bantahan bahwa itu bukan pungutan, itu sumbangan. Yo, suruh baca lagi. Permendikbud nomor 75 2016 pasal 1 di angka 4 dan 5 itu jelas. Pungutan itu apa, sumbangan itu apa. Nah, yang terjadi di SMK Negeri 3 adalah pungutan. Di situ ada surat pernyataan dan itu diakui oleh kepala sekolah bahwa memang ada pernyataan. Dan juga ada screenshot saya dengan wali kelas bahwa ada kata-kata yang sudah menandatangani surat pernyataan dan surat pernyataan itu bermaterai 3.000 dan itu sudah mengikat secara hukum. Pak, itu katanya untuk biayanya itu dia harus bervariasi, bukan 1 juta. Ya, setelah seperti ini mengatakan seperti itu, awalnya kalau wali kelas rapat wali murid kemarin enggak. Yang ditawarkan itu angka sudah ada 1 juta, memang kebutuhan sekolah 1 juta per siswa, informasi seperti itu. Yang ditawarkan pembayarannya, sistem pembayaran bisa dicicil itu. Apakah mereka membatas itu silakan. Pak, ternyata terkait dengan pernyataan sampean di beberapa media bahwa sekolah itu diduga pungli oleh pernyataan dari kuasa hukumnya bahwa itu hoak katanya. Loh, kalau hoax laporkan saya pakai undang-undang ITE. Laporkan saya. Dan saya punya dasar. Saya ini wali murid yang ikut dalam rapat dan saya mendengar dan sudah saya katakan kepada Mas Yusron selaku sekretaris komite, saya bilang, Mas, untuk masalah ini, pungutan ini salah. Anda menyiapkan surat pernyataan bermaterai 3.000 dengan ada angka nominal 1 juta per siswa dan juga ada jangka waktu tertentu pembayaran, itu sudah masuk kategori pungutan. Nah, saya beri solusi kepada Mas Yusron sebagai sekretaris komite yang hadir. Kebetulan ketua komitenya nggak hadir, yang hadir sekretarisnya Mas Yusron. Saya bilang, tolonglah rekening bersama punya komite dan sekolah itu berikan kepada kami wali murid, biar kami bisa menyumbang langsung ke rekening. Nah, tentang besarannya terserah kami, kapannya juga terserah kami, dan itu tidak mengikat dan juga tidak wajib. Itu sesuai peraturan Permendikbud nomor 75 2016. Saya berpegangan teguh kepada itu. Solusinya nantinya seperti apa? Solusinya Apakah begini. sampean jenengan mau melapor, mau Begini, melawan? saya menunggu itikat baik, ya itikat baik dari pihak komite sekolah, karena yang menggalang dana di komite sekolah. Walaupun prakteknya itu yang menagih ke anak-anak itu pihak sekolah. Nah, ini juga salah, karena yang menggalang dana komite sekolah. Di komite sekolah itu ada struktur, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Loh, ini untuk apa kalau pihak sekolah yang melakukan itu? Tentunya komite sekolah juga harus mendampingilah pihak sekolah waktu menagih ke orang tua, jangan ke anak-anak nagihnya. Tadi itu juga hanya keberatan 1 orang. Oh, silakan. Faktanya yang tidak bertanda tangan di surat pernyataan itu berapa? Yang bertanda tangan berapa, yang tidak bertanda tangan berapa? Karena pada saat ya kita rapat wali murid waktu itu yang hadir, insya Allah 20% itu tidak bertanda tangan. Berapa kali pertemuan dengan wali murid? Baru 1 kali. Baru 1 kali. Karena sudah dimulai pada bulan Agustus 2020. Loh, itu rapatnya memang 2020 dan itu sudah saya sangka, saya protes, saya komplain. Tak pikir sudah selesai. Ternyata waktu pemberian nomor ujian yang sudah membayar dan mencicil itu dikasihkan hari Sabtu.
Yang belum membayar itu baru dikasihkan hari Senin, tapi harus dengan wali kelas, wali muridnya. Pak, Itu, yang Pak, itu mengkoordinatori siapa, Pak? Ya apa itu? Anunya. Ya, komite penarikannya. sekolah. Melalui bayar ke komite sekolah atau seperti apa? Nah, faktanya bayarnya kan ke pihak sekolah. Itu mestinya ke komite sekolah, karena yang boleh menggalang dana itu komite sekolah, tapi juga ada aturannya. Jadi komite sekolah itu tidak serta-merta bisa menggalang dana. Itu ada aturan yang mengikat, ada aturan yang harus diikuti gitu loh. Pak, yang diketahui jenengan itu diperuntukkan untuk apa, Pak? Nah, waktu itu untuk kebutuhan pendidikan yang tidak tercover oleh dana BOS, yang tidak tercover oleh dana BPOPP dari provinsi. Padahal setahu saya, dengan digratiskannya SPP, ya, pemerintah pusat ngasih BOS, terus pemerintah provinsi ngasih BPOPP, yang besarannya melebihi angka SPP yang digratiskan. Bahkan tadi sudah sempat ini dibangun untuk kamar mandi. Oh, silakan, mau dibangun kamar mandi mau apa, tapi kan harus ada pertanggungjawabannya. Pak Udin, ini kan sudah lama, kenapa kok baru dibongkar? Nah, pikiran saya waktu itu saya protes, itu nggak berlanjut. Waktu saya protes, saya tidak bertanda tangan di situ kan. Katanya anak sampean tidak boleh ikut ujian Bukan tidak boleh ikut, tidak dapat nomor ujian. karena tidak bayar. Karena tidak bayar. Tapi boleh ikut ya. Nah, akhirnya saya datang, bilang silakan sampean ujian. Loh, memang haknya anak saya untuk ikut ujian. Ya, Itu hak itu. Karena apa? Anak saya itu sudah dibiayai oleh negara melalui BOS dan BPOPP. Tidak ada hak sekolah melarang anak saya ikut ujian. tidak ikut ujiannya. Oh, ya harus ikut. Pak, Karena- berarti kalau melihat seperti itu belum pendidikan tuntas gratis begitu dari pemerintah kalau melihat. Nah, ini saya juga heran, sudah dibiayai pemerintah pusat dan provinsi kok masih kurang. Loh, waktu pembuatan RAPBS-nya bagaimana? Peran komite sekolah itu jelas dalam pembahasan RAPBS itu harus benar-benar ikut di dalamnya. Nah, ikutnya seperti apa? Kok bisa anggaran yang sudah dari pusat dan provinsi yang melebihi angka SPP gratis kok masih kurang? Nah, ini kan jadi pertanyaan juga. Dan RAPBS itu tidak pernah dikasihkan kepada wali murid. Berarti dengan tidak takut dan tidak Tidak akan takut. mundur ya, Pak? Kalau misalnya saya dikatakan hoak, laporkan saya pakai undang-undang ITE. Pak, nanti komitmen dengan dalam 3 kali 24 jam. Saya lapor tim Saber Pungli Polres Kota. Mulai hari ini, Pak. Per hari ini 3 kali 24 jam tidak ada penyelesaian permasalahan ini, saya lapor tim Saber Pungli Polres Kota. Siap, Terima kasih, Pak. oke. Itu kalau